Halo Tolovers, kita lagi berada di masa awal-awal pertumbuhan penjualan mobil listrik di tanah air. Berasa nggak kalau setahun lalu kita masih jarang banget ngelihat mobil listrik? Meanwhile, hari ini makin lama mobil listrik jadi makin umum aja. Tentu kalian tahu kan kalau listrik itu musuh utamanya adalah air. Jadi gimana dong? Kan udah mau masuk musim hujan. Pasti bakalan basah-basahan. Belum lagi di beberapa wilayah bakal banyak genangan-genangan. Hal itu sekaligus jadi pertanyaan paling merisaukan bagi orang-orang yang baru mau bermigrasi dari mobil dengan mesin pembakaran dalam ke mobil listrik. Apa aman buat nyebur ke banjir pakai mobil listrik? Semuanya bakal kita jawab di video kali ini. Simak sampai habis ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kamu semua harus ingat, gunakan kendaraanmu sebijak mungkin ya. Kadang ada yang secara teori aman, pada prakteknya bisa membahayakan. Tahu sendiri kan, di dunia nyata ada banyak banget variabel yang bisa mempengaruhi hasil. Oke, yang pertama kita lihat dulu gimana sih mobil yang bermesin pembakaran dalam atau yang kerap disebut mobil konvensional itu. Seperti yang sama-sama kita tahu, mesin membutuhkan campuran bahan bakar baik bensin maupun diesel dengan udara untuk menghasilkan tenaga setelah melalui tahap kompresi. Tenaga tersebut tercipta dari ledakan yang dipicu oleh percikan api dari busi untuk membakar campuran bahan bakar dan udara tadi. Hasilnya, piston bergerak naik dan turun secara bergantian dan memutar crankshaft yang akan diteruskan ke transmisi, lalu kemudian menuju roda. Di tahap kompresi itu tuh yang nggak boleh sama sekali terkontaminasi sama air. Sebab air memiliki beberapa sifat alami, salah satunya adalah tidak dapat dikompresi atau dimampatkan. Bayangin, kalau air sampai masuk ke ruang bakar, piston akan memaksa menyempatkannya dan berujung pada kerusakan. Peristiwa inilah yang sering kita dengar dengan istilah water hammer. Dampaknya juga parah banget. Piston yang terbuat dari baja solid bisa bengkok atau bahkan patah gara-gara saking kuatnya unsur yang bernama air ini. Kalau udah begini, paling enggak mobil harus turun mesin buat benerinnya. Ngeri banget kan? Terus gimana caranya air masuk ke mesin mobil? Jawabannya banyak. Ada banyak banget jalur yang bisa dilewati air buat sampai ke ruang bakar. Yang pertama dan yang paling sering yaitu melewati air intake, saluran masuknya udara yang langsung menuju ruang bakar. Makanya penting banget buat mengenali water wading depth mobil kamu biar air nggak masuk lewat intake. Oh iya, buat kamu yang belum familiar, water wading depth adalah ketinggian maksimal genangan air yang bisa dilalui mobil sebelum mencapai ketinggian intake. Sayangnya spesifikasi ginian jarang ditulis di brosur. Jadi, kamu harus pandai-pandai ngukur sendiri ya pakai feeling. Nggak cuma itu, saluran gas buang atau yang biasa disebut knalpot juga terkadang menjadi jalur masuk lainnya. Serta masih banyak lagi tempat-tempat yang dapat menjadi tempat masuk tak terduga bagi air seperti dipstick oli. Kerusakan akibat kemasukan air bukan cuma seputar water hammer. Resiko korsleting pada alternator juga menghantui. Kalau bagian ini sampai basah, proses pengisian arus listrik ke aki bakal terganggu. Alhasil, komponen-komponen elektrikal di mobil jadi nggak berfungsi sempurna. Belum lagi kalau akinya juga sampai kerendam. Atau yang paling parah, mobil-mobil yang electronic control unit atau ECU-nya terletak di kap mesin. Wassalam deh kalau sampai basah. Tahu sendiri kan kalau listrik itu anti banget sama air. Nah, ngomong-ngomong soal listrik, gimana misalnya kalau kita lagi kepepet atau nggak sengaja nerobos banjir pakai mobil listrik? Aman nggak ya? Atau kita bisa kesetrum di dalam? Atau bisa kedap-kedip kayak lampu rumah yang korslet? Jawabannya enggak. Yap, simpelnya nggak ada lagi sama sekali mesin yang rentan dimasukin sama air. Mayoritas mobil listrik, kap depannya dijadikan front trunk atau bagasi depan. Sumber tenaga untuk memutar roda didapat dari motor listrik yang mendapat energi dari baterai. Buat menggerakkan mobil dengan jarak ratusan kilometer dibutuhkan energi yang besar. Gak heran kalau baterainya juga harus berukuran gede. Nah, buat mengakali dimensinya yang gambut itu, biasanya baterai diletakkan di lantai mobil. Biar gak makan space berlebih yang bisa-bisa bikin kabin jadi sempit. Walaupun terletak di lantai yang notabene rendah, baterai ini telah diberi sealant agar kedap air. Pengujiannya juga telah dilakukan berkali-kali dan sebisa mungkin mirip dengan penggunaan sehari-hari agar hasil uji tersebut dapat benar-benar merepresentasikan kekuatan dari baterai tersebut. Udah ketebak kan gimana kalau baterainya sampai kerendam air? Bukan cuma sistem elektrikalnya yang ngawur,
Tapi sampai nggak bisa jalan sama sekali karena penggerak mobil ini energinya ya dari baterai semua. Begitu pula dengan motor listrik yang bertugas buat memutar roda. Biasanya letaknya ditaruh rendah agar semakin dekat dengan roda biar power loss-nya sedikit. Meskipun rendah, berbagai cara dilakukan untuk mengisolir motor tersebut apalagi yang berkaitan dengan arus listrik. Kalaupun sampai amit-amit air bisa menembus masuk ke baterai atau motor listriknya, nggak bakalan ada juga peristiwa kesetrum di dalam mobil. Seenggaknya kemungkinan itu buat terjadi kecil banget. Itu sebab sebelum sampai ke kabin ada banyak banget benda-benda yang sifatnya isolator listrik sebelum menyentuh kulit pengemudi dan penumpang. Ada karpet dasar, busa jok, kain pelapis, hingga pakaian dari si pengemudi itu sendiri. Meski udah dijamin keselamatannya, mau itu dari statement resmi pabrikan sampai kata-kata mutiara si sales marketingnya, tetap aja jangan sekali-sekali nekat kalau nggak mau ambil resikonya. Produsen memang menjamin 99% produk mobil listrik mereka aman. Tapi ingat, seperti yang kita bahas di awal video, ada banyak banget variabel-variabel yang bisa mempengaruhi jadi seperti apa mobil kalian saat berusaha melewati genangan banjir. Nggak ada satupun mobil di dunia didesain bisa dikendarai di dalam air. Kecuali mobil amfibi ya. Jadi sebaiknya hindarin aja kebiasaan buat nerobos-nerobos genangan yang tingginya udah lumayan. Udah gitu nggak ditanggung garansi pula. Asuransi pun gitu, cuma nanggung karena banjir yang kehitung bencana alam. Beda sama yang ngambil resiko sendiri. So, stay safe ya auto lovers.